Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kita akan berdiskusi tentang bagaimana membahas soal-soal UTBK dari belajar TOEFL bagian reading. Ini saya ambil materi ini dari bukunya Longman ya. Barusan saya kirim ke email semuanya. Longman for ITP ya. TOEFL. Karena ternyata saya lihat itu soal-soalnya mirip gitu ya, seperti menentukan di sini ada skill yang pertama adalah menentukan main idea gitu. Oke. Nah, yang pertama ya kita mulai di sini untuk menjawab main idea question ya, untuk menjawab pertanyaan main idea dengan benar ini gitu ya. Oke. Almost every reading passage on the paper TOEFL test or computer TOEFL test will have a multiple choice question about the main of the passage. Jadi hampir semua bacaan di TOEFL maupun di UTBK gitu ya, itu akan memiliki multiple question. Jawabannya pilihan ganda tentang main idea dari ide pokok dari sebuah bacaan. Nah, beberapa such a question may be worded in a variety of ways. You may, for example, be asked to identify the topic, subject, title, primary idea, or main idea. Jadi, beberapa pertanyaan ini bisa dibuat dalam berbagai macam variasi, berbagai cara. Bisa nanti ditanyakannya topik, atau subjek, gitu, atau title, atau bisa juga primary idea. Primary idea itu apa? Ide pokok atau main idea. Ini semuanya sama gitu ya, itu juga yang ditanyakan topik, subjek, detail, title, judul gitu ya, atau ide pokok atau ya main idea. Ini sama aja gitu, yang ditanyakan itu juga. These questions are all really asking what primary point of the author is trying to get across in the passage. Jadi pertanyaannya adalah benar-benar menanyakan apa titik pokok dari pengarang yang ingin mencoba untuk menyampaikan sesuatu dalam bacaannya, gitu ya. Nah, lalu karena bacaannya ini ditulis dengan cara yang tradisional, terorganisir secara tradisional, maka ini relatif mudah untuk menemukan ide pokok dengan mempelajari topik dari kalimat, gitu ya, yang mungkin ditemukan di setiap awal paragraf gitu ya. Misalnya nih, if a passage consists of only one paragraph. Nih kalau ada satu paragraf, kalau saya cuma punya satu paragraf, itu gimana caranya? We should just study the beginning of that paragraph. Jadi kalau cuma ada satu paragraf, kita cuma bisa mempelajari ya mudahnya awal dari paragraf tersebut gitu ya, untuk menentukan ide pokoknya. Nah, berikutnya, jadi look at the multiple choice example from the paper TOEFL test that ask you about the topic. Nih ada contoh kalimat, ada contoh nih. Jawabannya apa? A, B, C, D. Halo, suara saya terdengar? Ya. Terdengar. Oke, jawabannya apa ini? Yang D. Yang apa? Oke, jadi pertanyaannya adalah, coba kita jawab. Topik. Kenapa jawabannya D? Ada di kalimat utama. Pasti kan kalau topik itu di paragraf pertama dan di kalimat utama. Paragraf pertama. Nah, paragraf pertamanya mana? Kalimat utamanya yang mana? Yang in the itu, philosophy of John ide Dewey, itu. gitu ya. A sharp distinction is made between intelligence and reasoning. Nah, di sini ada kata di antara intelligence and reasoning, gitu ya. Oke, kalau yang A kenapa salah?
sekali lagi tadi karena ini adalah topik gitu ya, maka kita harus hanya maka hanya melihat di kalau cuma ada satu paragraf berarti first sentence of the passage gitu ya. Cuma bahas di kalimat pertamanya aja gitu. Di sini kalimat pertamanya adalah mulai dari in the philosophy of John Dewey. Dalam filosofinya John Dewey, sharp distinction ya perbedaan yang mendasar itu dibuat antara kecerdasan dan reasoning, intelligence and reasoning. Gitu. Kalau yang A, intelligence of John Dewey, kenapa salah? Karena cuma intelijen doang. Intelligence doang. Di sana Oke. ada Yang ada reasoning juga. Yang B, distinction made by John Dewey. Kenapa salah? Di sini ada nih penjelasannya. Yang jawaban A, mention only intelligence, so it is not a topic. Ya, ini jawaban A ini hanya menjawab intelligence saja. Yang jawaban B menjawab distinction that John Dewey made, but it doesn't say specifically what type of distinction. Artinya apa? Artinya apa ini kalimat ini? Ya? Halo? Yang jawaban B ini menyatakan perbedaan yang dibuat oleh John Dewey, distinction itu. But it doesn't say specifically what type of distinction. Tidak menyatakan secara spesifik apa itu distinction-nya. Yang C, kenapa salah? Halo? Hanya menyatakan reasoning. Oke, hanya menyatakan reasoning ya. Di sini hanya menyatakan reasoning. Kalau gitu, the best answer is D. Jawaban terbaiknya adalah D. Kenapa? The idea of how intelligence differ from reasoning comes from the first sentence of the passage. It mentions a sharp distinction between intelligence and reasoning. Ya, di sini kita lihat a sharp distinction between intelligence and reasoning. Makanya jawabannya adalah bagaimana intelligence itu berbeda dengan reasoning dalam pekerjaannya John Dewey. Berarti jawabannya adalah nomor 1 ini, jawabannya adalah D, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau menambahkan? Cukup paham? Semuanya? Insya Allah. Oke. Tapi Pak mau tanya kalau misalkan ide paragrafnya itu ada di akhir kalimat sebuah paragraf itu gimana? Oh, idenya gitu ya. Paragrafnya deduktif gitu ya. Nanti ada sih contohnya nanti ada satu contoh di latihannya ya. Mungkin saya jawab di situ aja. Kita lihat nanti. Ada lagi yang mau menambahkan? Tinggal dijawab di akhir paragraf di situnya aja. Jadi nanti cuman ini pada umumnya aja gitu. Pada umum karena di soal TOEFL gitu ya. Mungkin di soal UTBK bisa kita cek nanti sekalian gimana. Ini pada umumnya almost nih, namanya juga almost. Kalau almost itu artinya hampir setiap reading gitu ya. Berarti nggak semua dong. Ya pertanyaannya kayaknya benar bagus sekali itu ya. Oke, ada lagi? Kalau tidak lanjut aja dulu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini kalau tadi kan satu paragraf. Gimana kalau 2 paragraf? Ya. Kalau 2 paragraf, ini contohnya nih. Ya. Udah dibaca belum? Belum.
Coba kita baca bareng-bareng nih. Nitrogen fixation, gitu ya. Ini dari judulnya aja udah, pokoknya di kalimat pertamanya kita cek itu adalah nitrogen fixation. Gitu. Kalau yang paragraf kedua ini di garis bawahi adalah denitrification. Kalau ada dua paragraf ini gimana caranya? Kita baca aja dulu. Nih, this question asks you about the best title of the passage. Apa tadi nama sinonim dari title tuh? Apa aja? Bisa dicatat? Bisa diingat nggak? Sinonim dari title. Iya, tadi kan ada nama lain tuh dari main idea tuh apa aja? Tadi kan ada apa ya? Mana tadi? Mana tadi tuh? Ini ada topik ya. Bisa main idea. Nama lainnya adalah selain main idea itu bisa juga topik ya. Bisa juga subjek. Bisa juga title. Bisa juga primary idea. Nanti ditanya di soal, maksudnya kalau yang ditanyakan topik ya berarti what is the topic of this passage misalnya. Ya udah itu main idea maksudnya. Pada umumnya kita cara ngerjainnya adalah dengan melihat ide pokok dari sebuah paragraf. Biasanya memang ide pokoknya ada di awal. Kalau nggak di awal ya dicek aja. Baca, nanti ketemu di akhir gitu. Nah, terus apalagi selain primary idea yang main idea. Udah gitu ya. Ini cuma nanti kalau kira-kira nemu sesuatu yang beda gitu ya. Kembali lagi ke sini. Jadi, nah ini spesies with more than one paragraph. Nah, kalau kita punya lebih dari satu paragraf, gimana caranya? Di sini, with more than one paragraph, you should be sure to read the first sentence. Nah, pertama kita harus yakin membaca kalimat pertama dari setiap paragraf. Gitu. Jadi kita mesti baca setiap, ini ada kebetulan ada dua paragraf. Yang pertama, nitrogen fixation is a process by which a nitrogen is continuously fed into biological circulation. Paragraf kedua, the opposite process of denitrification returns nitrogen to the air. Nah, ini ada dua kata, gitu ya. Nitrogen fixation and denitrification. Terus, to determine the subject or topic, title, or main idea. In this example, di contoh ini, the first sentence of the first paragraph indicates that the first paragraph is about the process of nitrogen fixation. Jadi, di contoh ini nih, kalimat pertama dari paragraf ini mengindikasikan bahwa paragraf pertama tentang proses fiksasi nitrogen. Gitu ya. Paragraf pertama ini fiksasi nitrogen. If you look only at the first paragraph, kalau kita melihat paragraf pertama saja, gitu ya. Nah, first sentence of the second paragraph indicates that the process of denitrification is described in If you look at only the first paragraph, you might choose the incorrect first answer, which would be a good title for the first paragraph only. Nah, kalau kita melihat paragraf yang pertama aja, maka mungkin Anda cuma menjawab jawaban yang salah, jawaban yang pertama, yang merupakan ide pokok terbaik dari paragraf pertama, yaitu the process of nitrogen fixation. Ini jawabannya nitrogen fixasi ya ada di sini, paragraf 1 doang. Terus yang berikutnya mana? The first sentence of the second paragraph indicates that the process of denitrification is discussed in the second paragraph. Ya, di paragraf 2 ada denitrifikasi. The third answer, jawaban ketiga. Nih, jawaban ketiga ini salah. Kenapa? Karena the return of nitrogen to the air is in the process of denitrification and this is discussed in the second paragraph, katanya. Only. Jadi
Ini kan jawaban C ini the return of nitrogen to the air. Kembalinya nitrogen ke udara. Kembalinya nitrogen ke udara ini adalah proses denitrifikasi. Nah, coba kita lihat di sini. The opposite process of denitrification returns nitrogen to the air. Proses berlawanan dari denitrifikasi mengembalikan nitrogen ke udara. Nah, di sini the return of nitrogen to the air cuman ada di paragraf kedua saja. Yang D, the effect of nitrogen on plant life. Coba kita lihat. Nah, the last answer is incorrect. Jawaban yang terakhir juga salah. Kenapa? Karena efek dari nitrogen nih, terhadap tanaman tidak didiskusikan di bacaan. Nggak ada, ini cuma ngarang-ngarang aja. Coba kita cek efek dari nitrogen terhadap tumbuhan hidup. Ada nggak? Coba kita cek plant life. Cuma tinggal dicek aja plant life, ada nggak? Efeknya gitu. Efek dari nitrogen terhadap di proses selama proses nitrifikasi, bakteri menyebabkan beberapa nitrasi dari tanah to convert into gaseous nitrogen untuk mengubah menjadi nitrogen gas or nitrogen oxide. Nitrogen oksida in this gaseous form dalam bentuk gas ini gitu ya. Dan nitrogen returns to the atmosphere. Kemudian nitrogennya kembali ke atmosfer gitu. Oke, nah gitu adik-adik. Jadi kalau gitu jawaban yang tepat untuk dua buah paragraf ini, main idenya apa? To nitrogen process. Ya, betul sekali. Jawabannya adalah apa? To nitrogen process. Dua buah proses nitrogen. Apa aja itu? Nitrogen fixation, fiksasi nitrogen, gitu ya. Sama lawannya, the opposite process of denitrification, returns nitrogen to the air. Dua buah proses nitrogen. Begitu ya. Kalau ada dua, jadi kalau ada satu paragraf, tinggal kurang lebih pada umumnya ada di kalimat pertama gitu dari paragraf tersebut. Kalau ada dua paragraf, berarti ya kita harus mengkombinasikan informasi dari dua buah kalimat utama yang ada di setiap paragraf. Begitu ya. Oke, nah di sini ada how to identify the questions. Untuk menjawab main idea question. What is the topic? Nah, ini nama-namanya ada, nanti pertanyaannya tuh sinonimnya gitu ya. Kalau nggak ditanyakan tadi tuh main idea, berarti nanyain what is the topic of the passage? What is the subject of the passage? What is the main idea of the passage? Sama aja semuanya juga. What is the main, the author main point in the passage? Terus, what is the author primarily concerned? Gitu ya. Semuanya sama. Which of the following would be the best title? Juga sama. Nah, terus di mana? Where to find the answer? Ini kan tadi how to identify the question. Yang pertama tuh kita mesti mengidentifikasi ini pertanyaan ini tentang apa sih gitu. Kalau nanyain topik, subject, main idea, main point, primary concern, best title, pasti itu nanyain main idea question. Gitu. Berikutnya, where to find the answer? Di mana sih kita mencari jawabannya? Di mana kita cari jawabannya? Maka the answer of this type of question can generally, secara umum, berarti enggak semuanya dong, be determined by looking at the first sentence. Secara umum bisa dilihat dari kalimat pertama. Terus gimana cara menjawabnya? How to answer the question? Nih, how to answer the question yang pertama. Oke ya, kalau adik-adik kesulitan untuk menulis nggak apa-apa, perhatiin aja. Terus nanti di buku yang saya kirim ke emailnya nanti dibuka aja lagi. Kalau memang dirasa perlu penting menulis nggak apa-apa, biar nggak ngantuk. Nulis aja, terutama cara menulis, cara menjawab ini poin-poin penting dari yang pakai kotak-kotak ini. Ini kayaknya penting. Gitu. Oke. Nah, cara menjawabnya gimana? Yang pertama, read the first line. Nih, garis pertama setiap paragraf. Yang berikutnya, look at for a common theme or idea in the first line. Lihatlah tema yang sama atau ide yang sama
di garis-garis yang pertama. Lihat, jadi yang sama apa aja, ambil itu yang kata-kata yang sama gitu. Terus yang kedua, look for a common, udah yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah pass your eyes quickly over the rest of the passage to check that you have really found the topic sentence. Artinya baca dengan cepat, pindahin mata kita gitu ya di setiap ke seluruh bacaan, seluruh kata di bacaan tersebut untuk mengecek apakah benar-benar menemukan topiknya atau enggak. Gitu. Terus yang keempat, eliminate any definitely wrong answers and choose the best answer from the remaining choice. Artinya eliminate itu artinya hilangkan, eliminasi gitu. Setiap jawaban-jawaban yang salah dan pilihlah and choose the best answer from the remaining choice. Jadi pilihlah jawaban terbaik dari pilihan-pilihan yang tersisa, gitu ya. Oke. Nah sekarang gini, latihan ya. Udah dikerjain belum ini? Belum, Pak. Oke ya. Belum. Kalau gitu kita kerjakan aja sama-sama. Ya. Study each of the passage and choose the best answer to the questions that follow. In this exercise, each passage is followed by several main idea. Halo, masih ada orang? Masih Ih, Pak. Kirain udah nggak ada. Oke. Pada sepi gitu ya. Pada tidur kali. Nggak, ngantuk ya. Oke, main idea, topic, or title questions so that the students can practice this type of question. Jadi latihan ini, nih setiap di latihan berikut ini ya, pertanyaan-pertanyaan berikut di TOEFL exercise yang pertama ini nanti pertanyaannya akan berfokus pada main idea atau topik atau title sama aja. Ya. Oke. Nih adik-adik sekalian udah persiapan TOEFL dari sekarang. TOEFL itu apa sih? Test of English as a Foreign Language. Ini karena materinya sama seperti UTBK, readingnya aja kebetulan, jadi makanya kita bahas TOEFL aja. Jadi nanti udah tinggal tes TOEFL, udah mantap kali, mudah-mudahan ya. Oke, nah ini yang pertanyaan passage yang pertama, Fort Knox, Kentucky. Oke, jawabannya apa nomor 1? Coba dibaca. 1 menit, 2 menit deh. 2 menit coba. Anggap aja lagi tes sekarang kita. Nomor 1 sama nomor 2 coba dikerjakan. Dibaca lalu dijawab. Ya, 1 menit lagi. Ya, waktu habis. Nomor 1 jawabannya apa? C. Nomor 1 coba kita baca ya. Soal, jadi kalau nemuin soal reading gini, adik-adik sekalian, langsung lihat soalnya dulu ya. Which of the following best describes the topic? Ini nanyain apa? Nanyain topik dari bacaan gitu ya. Kalau topik, cek aja ke
Kalimat pertama, Fort Knox, Kentucky is the site of a U.S. Army post, but it is even more renowned for the Fort Knox Bullion Depository, which is the depository itu apa? Ini ada koma ya. Sebenarnya materi adjective clause nanti masih saya lanjut ya, insya Allah di kesempatan lain. Ini biar nggak bosan aja grammar, jadi kita langsung ke latihan soal yang udah deket waktunya. Jadi ada koma ini berarti masih menjelaskan namanya apositif nih. Koma apositif ini koma adjective clause yang bersifat menjelaskan. Jadi the massive vault, nah ini menjelaskan depository-nya. Gitu. Nah, untungnya kemarin sempat belajar diskusi. Fort Knox, Kentucky, ini ada koma positif juga. Nah, is kita kerjanya di sini. Fort Knox ini subjeknya adalah tempat US Army Post, jadi kan pos pertahanan Amerika gitu. But it is even more renowned for the Fort Knox Bullion Depository. Tapi itu tempat pos pertahanan Amerika ini lebih terkenal dengan tempat penyimpanan bullion Knox. Bullion itu apa? Tapi udah tahu lupa. Bullion ini emas batangan. Jadi ini ada kosakatanya, tulis saja. Jadi bullion ini emas batangan. Jadi for the Fort Knox Bullion Depository. Jadi tempat penyimpanan emas batangan di Fort Knox adalah the massive vault, gitu ya. Kalau tempat penyimpanan batangan berarti apa? Vault ini kayak semacam tempat penyimpanan emas apa? Kubah atau apa ya namanya? Ya semacam tempat khusus buat menyimpan emas, kayak berangkas gitu ya. Kalau menyimpan uang kan di berangkas. Nah, ini sejenis tempat gitulah vault ini. That contains the bulk of the United States government gold deposit. Yang mengandung gitu ya. Yang menyimpan segumpalan atau kalau emas segumpalan bukan. Ya boleh lah, segumpalan emas gitu. Segumpalan emas dari cadangan atau cadangan emas yang milik pemerintah Amerika Serikat. Itu ya, ini pokoknya. Kalau gitu, apa coba jawabannya? Yang A, the city of Fort Knox, Kentucky. Ini cuma yang A ini cuma menjawab kotanya aja, Fort Knox, Kentucky. Yang B, the Federal Gold Depository. Depository apa? Ini ada depository. Sebenarnya udah dijawab nih. Ada kata depository. Yang C, the United States Army Post at Fort Knox. Kalau yang jawaban C hanya menjawab adalah tempat pos gitu ya, pos dari tentara Amerika Serikat di Fort Knox. Yang D itu hanya menjawab gold bullion, artinya cuma emas batangan. Jadi jawabannya apa? B. Ya, betul sekali. Jawabannya B. Ya. Jawabannya B kenapa? Ya di sini. Jadi pokoknya ada di deposit di kata penyimpanan. Jadi tadi kan kalimat pertama ini menjelaskan Fort Knox. Fort Knox ini adalah tempat posnya tentara Amerika gitu. Cuman ini lebih terkenal sebagai tempat penyimpanan depository, bullion depository. Lebih terkenal sebagai tempat penyimpanan emas batangannya milik pemerintah Amerika Serikat. Kata kalimat-kalimat berikutnya tentang apa? Completed and identified the fault. Ini dilengkap artinya komplit apa? Diselesaikan atau selesai dibangun gitu. Pada tahun 1936, the vault is housed in a two-story building. Jadi bangunan tersebut tadi gedung atau tempat menyimpan bukan gedung,
vault ini si berangkas lah gitu ya. Berangkas emas ini tadi ini disimpan di his house, artinya dirumahkan, bukan dirumahkan, disimpan di sebuah rumah in a two-story building yang two-story ini dua lantai, two-story ini. Two-story building, jadi di sebuah bangunan yang berlantai dua atau dua lantai, constructed of granite, yang dibuat dari granit, steel, baja, steel besi, steel apa? Kalau lupa steel. Ada yang ingat steel apa? Tetap. Baja. Baja ya. Kalau konkret, ini istilah teknik sipil. Ada yang mau teknik, ada yang masuk ke teknik sipil nggak? Siapa yang mau masuk teknik sipil di sini? Ada? Nggak ada. Ini harus tahu nih, konkret, steel, baja. Konkret itu apa tadi? Beton. Dan seterusnya. Jadi ini cuma material-material yang dibuat untuk membangun si rumah yang menyimpan vault tadi, gitu ya. Nah, tadi concrete and has a door that weight more than 20 tons, dan memiliki sebuah pintu dengan berat lebih dari 20 ton. Naturally, secara alamiah, the most up-to-date security device available are in place at Fort Knox. Nah, secara alami, peralatan keamanan yang paling up-to-date gitu ya, yang ada di tempat adalah di Fort Knox ini gitu. And the army post nearby provides further protection. Dan pos tentara yang terdekat itu menyediakan proteksi lebih jauh. Jadi kalimat pertama itu menjelaskan depository. Kalimat kedua di sini adalah menjelaskan rumah tempat menyimpan berangkas emasnya, gitu. Yaitu si pos tadi masih menjelaskan pos tadi, gitu. Terus kalimat berikutnya material-material tempat untuk membangun bangunan depositorinya. Kalimat terakhir tentang keamanan, sistem keamanan yang ada di sana. Jadi pada intinya adalah paragraf ini menjelaskan the Federal Gold Depository. Jadi tempat penyimpanan emas milik pemerintah federal gitu. Dalam hal ini pemerintah federalnya yang dimaksud adalah pemerintah Amerika Serikat. Oke, sampai sini ada yang mau menambahkan? Halo? Tidak, Pak. Tidak. Nah, kalau tidak, pertanyaan nomor 2 ini harusnya bisa dijawab. Nomor 2 apa coba jawabannya? C. 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 Kenapa jawabannya C? Karena membahas 4 penyimpanan itu. Oke. Jadi nomor 1, nomor 2, ini setiap soal di sini, nomor 1 dan nomor 2 hanya menggunakan pertanyaan yang berbeda. Kata tanya yang berbeda, tapi maksudnya sama. Yang nomor 1 itu menanyakan topik. Yang nomor 2 menanyakan best title. Jadi ini penting sekali nih teman-teman semua mengingat, menghafal baik-baik gitu ya. Sinonim dari main idea apa aja. Topik, subjek, main point gitu ya. Soalnya bisa jadi nanti bingung. Wah, ini nanya judul. Apa ya caranya gimana? Ini nanya topik. Karena cara jawabnya sama. Nah, kalau nanya title ini masuk ke sini juga kan? Ya, best title. Oke, best title. Judul terbaik dari bacaan ini adalah menanyakan apa? Kalau yang A, the massive concrete vault. Ini masih bukan tempatnya, tapi ini si berangkasnya ya. Berangkas dari beton yang masif gitu. Kalau yang B, the Fort Knox security. Ini keamanannya. Yang C, di mana judulnya adalah di mana Amerika Serikat menjaga atau menyimpan emasnya.
gitu ya. Yang D, a visit to Kentucky, kunjungan ke Kentucky, nggak ada hubungannya. Kalau gitu memang benar sekali tadi yang jawab C. Ya, jawaban C ini sebenarnya sama jawaban B di nomor 1. Itu juga sebenarnya jawabannya. Ya enggak? Coba cek. The Federal Gold Depository ini adalah penyimpanan emas milik pemerintah federal Amerika Serikat. Yang jawaban C ini sama aja, cuma beda kalimat gitu ya. Beda kata-kata. Adalah di mana Amerika Serikat menjaga atau menyimpan emasnya. Oke. Nomor 1 dan nomor 2 kira-kira maksudnya bisa dicerna nggak? Soal nomor 1 dan nomor 2. Jadi soal nomor 1 dan nomor 2 ini hanya ingin menjelaskan soal yang sama gitu ya. Tapi dengan kata-kata yang berbeda. Yang soalnya jawaban soal yang berbeda, soal yang sama dengan pertanyaan yang menggunakan sinonim gitu ya. Yang ini dari sini pakai topik, di sini best title. Jawabannya juga sama. Cuma menggunakan kata-kata yang berbeda. Di sini adalah depository, gold depository. Federal Gold Depository bisa juga dinyatakan sebagai where the United States keeps its gold. Ya, sampai sini ada yang mau menambahkan? Cukup? Cukup, Pak. Cukup. Oke, sekarang nomor 3. Sekarang coba lanjut dikerjakan dulu. 1 menit coba. Caranya, ini ada 1 paragraf. Sama seperti tadi ya. Coba baca kalimat pertamanya aja. Sudah ya? Ada yang sudah jawab? Ada Apa jawabannya nomor 3? B. B. Kenapa B? Ada jawabannya di situ ya. Ini ada bekas jawaban nih. Ini Iya. Curang dah. Nggak apa-apa dah. Ada bekas jawaban ternyata. Nggak apa-apa. Lihat. One identifying characteristic of minerals is their relative hardness, which can be determined by scratching one mineral with another. Dah sampai situ. Jadi paragraf ini kira-kira kalau teman-teman bingung, coba baca pada kalimat pertama sama kalimat terakhir. Kalimat terakhir, on this scale, quartz number 7 is harder than feldspar number 6 and is therefore able to scratch it. However, feldspar is unable to make a mark on quartz. Jadi one identifying characteristic of mineral. Coba cara nerjemahinnya gimana? Ini kan subjek. Kalau subjek pasti berupa noun phrase atau turunannya. Nah, di sini ceknya noun phrase-nya adalah karakteristik head-nya ya. Di sini head-nya. Kalau gitu nerjemahinnya ini. Kalau ada kata quantifier, mulai dari quantifier-nya. One identifying karakteristik, salah satu karakteristik yang bisa mengidentifikasi dari sebuah mineral. Salah satu karakteristik itu apa? Sifat-sifat gitu ya. Salah satu sifat minerals yang bisa membuat kita mengetahui cara mengidentifikasinya gitu ya, adalah their relative hardness. Apa? Kekerasan relatif dari mineral tersebut. Their itu kembali ke sini. Mineral. Jadi adalah kekerasan relatif dari mineral tersebut, which can be determined by scratching one mineral with another, dengan yang bisa ditentukan, which can be determined, yang bisa ditentukan dengan scratch apa?
Ada yang tahu Scratch? Halo? Scratch apa? Scratch. Scratch itu artinya menggores. Nah, jadi yang bisa ditentukan dengan cara scratching. Jadi scratching itu artinya menggores-gores. Menggores-goreskan one mineral with another, dengan menggoreskan satu mineral dengan mineral yang lain. Jadi digesek-gesek gitu. Caranya gitu. Dah, sampai situ aja. Jadi jawabannya apa? Halo? Yang A. B. Oh, yang A, yang 4. Yang A apa? The hardness of diamonds. Kekerasan dari diamonds. Dari diamond itu apa? Berlian. Dari berlian. Yang B, identifying minerals by means of a scratch test. Jadi mengidentifikasi jenis mineral dengan dengan cara melakukan tes menggesek, gitu, menggesekkan satu mineral dengan mineral yang lain. Yang C, feldspar on the Mohr scale. Ini adalah tentang feldspar pada skala Mohr. Enggak juga. Yang D, recognizing minerals in their natural state. Mengenal mineral-mineral tertentu dalam keadaan alaminya. Gitu. Kalau teman-teman masuk ke Saudi, ke King Fahd University of Petroleum and Minerals, nanti belajar juga tentang mineral gitu ya. Oke, nah ini udah bisa dijawab. Di sini ada determined by scratching one mineral with another. Jadi langsung aja dijawab, jawabannya adalah B. Identifying minerals by means of a scratch test. Oke, jawabannya adalah B. Kenapa yang lain salah? Udah, sorry ya, gangguan teknis. Nah, yang jawaban nomor 4 apa jawabannya? Ingat, nomor 2 soal dalam satu paragraf di set soal ini sebenarnya disetting dengan mudah aja. Di settingnya tuh menanyakan hal yang sama dengan kata yang berbeda. Di sini menanyakan dengan kata subject. Which of the following best states the subject of this passage? The main idea of this passage, sama aja, itu juga. Ya, jangan terkecoh ya. Jangan bingung ini jawabannya apa. Jangan. Ini kan sama, pertanyaan yang sama. Cuman menjawab dengan cara yang berbeda. Di sini jawabannya identifying minerals by means of a scratch test. Coba cari jawaban dari A, B, C, D yang kata-katanya mirip di sini. Ada kira-kira maksudnya mengidentifikasi mineral dengan cara melakukan scratch, menggesek. Jawabannya apa? Nomor 4, jawabannya apa? Halo? Mau ditanya satu-satu nggak? Enggak. Yang A. A. Oke, jawabannya adalah yang A. Oke, sekarang hurricane. Jawabannya apa nih hurricane? Kenapa left? Ada yang left? Oke, the passage mainly discuss apa? Mainly discuss tentang apa?
best title. Oke, langsung aja kita jawab ya dengan cepat. Di sini hurricanes generally occur in North Atlantic from May through November with the peak of the hurricane season in September. Gitu ya. Di sini secara umum sebenarnya the weather in North Atlantic. Yang paragraf pertama itu menjawab tentang hurricane secara umum terjadi di bulan Atlantik Selatan ya, dari bulan Mei sampai November. Di puncaknya musim hurricane di bulan September. Hanya jarang sekali akan terjadi dari Desember hingga April dalam part of the ocean, jadi di bagian dari ocean tertentu. Oke. Jadi ini adalah hurricane terjadi di North Atlantic. Yang berikutnya nih, of the tropical storm dari badai-badai tropis yang terjadi setiap tahun di North Atlantic, hanya kira-kira 5 secara rata-rata itu cukup powerful untuk dikatakan sebagai hurricane. Jadi ini hanya menjelaskan hurricane di North Atlantic ya. Hurricane di North Atlantic. Kalau gitu jawabannya adalah yang the weather in North Atlantic, how many hurricanes occur setiap tahun, strength of hurricane, atau hurricane in one part of the world. Mana jawabannya? C. Hah? C. Jawabannya apa ya? C. Kenapa jawabannya C? Hurricane in the North Atlantic. Bukan weather ini mah, tapi hurricane. Lagi bahas hurricane. Hurricane in the North Atlantic. Ada North Atlantic. D, Pak. A. Jawabannya adalah D. dodol ya. Bener aja. Oke. Yang nomor 6, the best title for this passage apa? Sama ya. Best title mainly discuss. Berarti apa? C. Coba. Nih saya kasih tahu jawabannya. Ada jawabannya di akhir buku, di akhir apa? Bukunya. Coba cek di buku masing-masing ada jawabannya. Nomor 7 dan nomor 6. Jawabannya B ternyata. Ya gitu. Yang 5 adalah B. Yang B ternyata ini jawabannya B benar karena tentang baik hurricane. Hurricane itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Hurricane. Badai sama. Hurricane sama badai ini ternyata sinonim. Hurricane sama storm ini sama ya. Damage and destruction ini salah Batepan. Oke. Jadi ada kata-kata Northern Atlantic. Ini saya analisis aja ya. Sama one in one part of the world ini sama karena kan North Atlantic ini di salah satu bagian di dunia. Gitu ya. Storm sama hurricane sama badai. Oke. Masih ada waktu nggak buat saya? Udah habis. Halo? Halo. Masih ada waktu buat saya nggak? Satu lagi deh ya, satu lagi. Hah? Oke, di sini kita lihat which of the following best describe the main idea of the passage. Nomor 8 sama nomor 9. Ini jawabannya adalah the popularity of Longfellow. Kenapa? Karena kita lihat, nih saya baca aja, jadi ini jelasin tentang Henry Longfellow. Ini nama orang yang mengarang novelnya. Terus dia mengarang beberapa jenis, ini karangannya Evangeline, Song of Hiawatha,
the courtship of Miles Standish, gitu ya, dan seterusnya. Ini paragraf pertama tentang nama orang sama karangannya. Paragraf kedua adalah tentang judul Evangeline, tentang salah satu novel berjudul Evangeline. Dia jelasin tentang Evangeline gitu. Paragraf kedua dia menjelaskan The Song of Hiawatha, jelasin tentang itu semua. Terus paragraf ketiga tentang novel yang ketiga. Nah, tadi seperti pertanyaan Royana tadi, ini jadi si pengarang ini, Longfellow ini, mana ada ke sini ya, saya baca tadi. As with Longfellow alternative forms, the emphasize, mana ya? Oke, nah, as with Longfellow other narrative poems, the emphasis on high ideals and romance made the poem extremely popular. Nah, ini kalimat utamanya ada di sini. Halo? Mana yang Royana tadi ada? Namanya? Ada Pak. Kalimatnya ada di sini terakhir. Kalau gitu, nah, which of the following best describe the main idea? Kalau gitu jawabannya adalah the popularity of Longfellow poems results from his stress on the value of the people. Gitu. Karena ini menanyakan main idea, menanyakan kok jadi gitu sih? Main idea sama aja dengan best title, sama aja dengan subject. Ini semuanya sama ya. Sama. Menanyakan tentang main idea, best title, sama subject. Kalau gitu, nah, jawabannya juga mesti sama. Gitu. Jawabannya ini yang ada kata popularity-nya aja, mana? Longfellow popular appeal. Yang ada kata populer di sini mana? A. A ya. Jawabannya A. Yang nomor 9 yang ada kata populer di mana? C. C. Udah, itu aja. Sederhana. Ada kata populer, ada kata populer. Di kata lain nggak ada. Udah. Oke. Teman-teman semua. Ya, sampai sini ada yang menambahkan nggak? Hah? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Selamat beristirahat. Selamat mengerjakan layout-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.